menunaikan ibadah puasa bagi yang jalankan. Semoga diberikan kelancaran. Hari ini kita akan praktikum tentang internal atau timer interrupt. Tapi saya akan mengulas sebentar ya, supaya yang mungkin masih belum begitu paham bisa lebih paham lagi ya hari ini. Oke, sebelum kita ke project yang kemarin, saya akan ulas sebentar ya. Jadi dua macam interrupt yang ada di microcontroller atau sistem embedded. Yang pertama itu external interrupt. Jadi interrupt yang di-trigger dari luar microcontroller. Jadi misalkan ada komponen di luar microcontroller, maka itu disebut interrupt yang berasal dari eksternal atau external interrupt. Contoh misalkan push button, sensor atau apapun komponen-komponen dari luar microcontroller yang mempengaruhi atau men-generate atau men-trigger interrupt. Kemudian internal, kalau internal atau biasa disebut dengan timer interrupt, itu interruptnya berasal dari dalam. Seperti apa kalau dari dalam? Kalau dari luar kan jelas, kalau kita tekan push button terjadi interupsi, atau sensornya membaca nilai terjadi interupsi. Tapi kalau dari dalam bagaimana? Nah, kalau dari dalam dia ada counting timer ya, makanya disebut timer interrupt. Jadi di dalam microcontroller itu terdapat clock atau sinyal yang di-generate secara mandiri, osilator. Kalau dulu pernah belajar elektronika analog, terdapat osilator yang men-generate clock atau sinyal pulsa sebesar 16 MHz. Jadi defaultnya 16 MHz. Kalau untuk Atmega 328P. Tentu beda microcontroller, beda besarnya frekuensi atau sinyal clocknya ya. Kalau Arduino 16 MHz atau Atmega 328P. Arduino Nano karena menggunakan Atmega 328P juga 16 MHz. Oke. 16 mega itu kan 10, kemarin saya koreksi ya. Mega itu kan 10 pangkat 6. 16 kali 10 pangkat 6 atau 16 juta hertz. Sangat besar, jadi ini frekuensinya. Kalau dirubah jadi periode, periode itu apa? Ini ya, saya udah jelaskan kemarin. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang, ya mungkin satu lembah ya, kalau sederhananya, atau satu siklus positif, high, satu low. Ini berapa waktu yang dibutuhkan, itu namanya periode. Dalam sekon tentunya karena waktu ya. Jadi kalau frekuensi 16 MHz maka kita bisa cari periodenya, yaitu 1 per F. 1 bagi 16 kali 10 pangkat 6 itu 62,5 ns. Nanosekon. Nano itu berarti 10 pangkat min 9 atau 1 per ya betul 1 per 10 pangkat 9. Jadi 0,0000 pokoknya kecil banget ya, cepat banget, sangat cepat. Nah, dari clock yang sangat cepat ini dengan frekuensi tinggi, tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita nanti ya. Contoh misalkan pembacaan sensor, terus nanti kita generate waktu ya. Misalkan nanti ada sinyal kendali, misalkan kita gunakan microcontroller ini sebagai kendali. Nah, itu kan butuh delta T. Delta itu waktu yang dibutuhkan, kan nanti ada rumus-rumus yang ada T-nya, kayak rumus fisikal ya. Itu yang akan kita masukkan ke dalam program. T-nya itu dari mana? Nah, T-nya itu dari clock ini ya. Tentu T yang dimaksud atau waktu yang dimaksud disesuaikan dengan realnya atau kebutuhan. Misalkan untuk membaca sensor nggak mungkin cepat banget kayak gini ya, nggak bisa terlalu cepat ya. Kalau 62,5 nanosekon nanti takutnya nggak terbaca ya, maksudnya nggak tereksekusi dengan baik. Maka kita bisa alokasikan atau kita tanda kutip memperlambatnya waktu ini dengan cara prescaler. Nanti saya jelaskan. Misalkan kita butuhnya cuma 40 milisekon.
Maka kita pakai 62,5 ini dibagi lagi atau dikalikan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan agar nilai yang kita butuhkan tercapai. Kemudian poin utama dari timer interrupt itu adalah tadi ya, mengalokasikan waktu. Jadi kita atur waktu sesuai kebutuhan dengan sumber daya yang ada, yaitu frekuensi yang ada sesuai dengan kebutuhan. Contoh penggunaan ya, satu, membaca sensor pada interval waktu yang presisi. Jadi misalkan ada sensor dari luar kayak gini, ada sensor dibaca. Nah, dari dalam microcontroller ini secara internal, dia akan mencoba mengcapture berapa sih panjang gelombang yang dari sensor, sinyal dari sensor gitu. Itu ya salah satu kegunaannya. Yang kedua, merubah logika output sesuai dengan yang ditentukan. Misalkan LED ya, kita generate dari dalam internal, outputnya LED. Nah, kita kan bisa counting berapa waktu sekali atau berapa detik sekali berubah dari low ke high atau high ke low, nyala ke mati atau mati ke nyala. Itu salah satu fungsinya. Kemudian mengukur waktu antara dua pulsa. Ya mirip sama yang awal, yang A tadi. Maksudnya sinyal, kalau dapat sinyal dari luar, nah kita ingin tahu berapa sih lebar pulsanya secara spesifik. T-nya berapa. Kemudian kalau sudah bisa mengatur waktu, berarti frekuensi harusnya juga bisa. Berapa frekuensi sinyal. Nah, itu bisa digunakan internal interrupt. Ya, contoh misalkan saya ingin tahu berapa sih panjang pulsa dari sensor encoder. Ini ada sensor encoder ini kemarin saya jelaskan, sensor untuk mengetahui putaran sudut. Jadi biasanya ini ditempel pada motor ya, motor DC dan sebagainya. Jadi sensor encoder ini akan membaca putaran motor, intinya gitu, supaya kita tahu putaran motornya berapa sudutnya. Nah, putarannya itu kan dalam bentuk pulsa. Kita pengen tahu berapa sih panjang pulsanya atau periodenya satu gelombang misalnya. Nah, kita bisa setting high gitu ya, supaya satu gelombang dan seterusnya. Kemudian kita akan coba hari ini ya. Oh, ini masih kita jelasin sedikit supaya habis. Timer interrupt ada 3, yaitu timer interrupt 0, 1, dan 2 yang disediakan. Yang 0 dan 2 ini 8 bit. Kalau timer 1 paling besar 16 bit. Apa artinya? Artinya adalah nilai penghitungan dari 0 sampai nilai maksimal itu paling besar ya 16 bit. Karena kalau nilai 16 bit ini nilainya satu semua kan, nilai maksimalnya 65535 dari 0 sampai 65535. Kalau 8 bit, karena dia 8 bit seperti ini, nilainya satu semua itu kan 255, nilai tertinggi. Jadi 0 sampai 2558 bit, 0 sampai 65535 itu 16 bit. Nilai desimal ya. Nah, kemudian kita akan tadi ya prescaler ya. Prescaler ini maksudnya kita akan merubah nilai yang sudah disediakan tadi, 16 MHz frekuensi clock atau 62,5 nanosekund periodenya, menjadi nilai yang kita inginkan. Pembaginya disebut prescaler supaya lebih lambat tadi ya, sesuai kebutuhan. Pembaginya, faktor pembaginya ada 1, 8, 64, 256, dan 1024. Tergantung pilihan kita ya, sesuai dengan output yang kita harapkan. Nah, kita ke cara men-setting timer interrupt dengan melihat datasheet. Misalkan sekarang kita pilih timer yang mana pertama kali ya. Misalkan saya pilih timer 1, 16 bit. Kemudian register apa saja yang kita perlu setting, yaitu ini ya, TCC R1A,
TCCR1B, kemudian TIMSK1 kalau timer 1, kemudian mencari nilai OCR1A. Saya apa yang dimaksud dengan ini. Misalkan tadi kan ngitungnya dari 0 sampai 65535 kalau timer 1. Kenapa? Karena 16 maksimal. Setelah ngitung 0, 1, 2 sampai 65535 maka akan ke 0 lagi. Begitu. Jadi kalau normal mode ya ini yang di bawah kan ini versus clear time on compare mode sama normal mode. Nah, apa bedanya? Kalau normal mode dia counting dari 0 sampai nilai maksimal baru ini normal ya kan. Tapi kalau kita menggunakan CTC yang ini ya, yang akan kita pakai nanti clear timer on compare mode, ini maksudnya seperti ini. Kita nggak harus ngitung sampai maksimal baru kembali lagi. Terserah kita mau ngitung setengahnya sampai berapa sesuai dengan ini kan ke kanannya waktu, sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Kalau harus normal mode, harus yang merah ini, ya terlalu kaku, nggak bisa ngatur waktu yang lebih pendek. Hanya bisa pakai freescaler. Tapi kalau clear timer on compare mode atau CTC, itu kita bisa atur periode gelombang atau waktu gelombang yang kita harapkan. Oke. Kira-kira kemudian, nah ini jarak, ini kan satu periode nih, satu periode. Disebut interrupt period. Jadi yang kita harapkan berapa waktu satu gelombang, nah itu interrupt period. Berapa nilainya? Nilainya adalah OCR1A, ini nilai yang di sini, titik antara 0 sampai maksimal. Bisa pakai A atau B, makanya ada garisnya. Plus 1 kali prescaler tadi, kali waktu memang yang disediakan, 62,5 nano. Nanti saya contohkan. Nah, dari sini, kita akan langsung ke coba ya settingannya. Kita lihat di sini. Ingat yang pertama pilih timernya 0, 1 atau 2. Saya pilih 1. Nah, bagaimana apa ketentuan untuk memilih? Ya nanti kalau misalkan nilai maksimal dari anggaplah sinyal sensor dan sebagainya itu melebihi 8 bit atau melebihi nilai 255, ya nggak bisa pakai timer 0 dan 2, seperti itu aja simpelnya. Jadi pastikan tercover di nilai maksimalnya. Misalkan saya nilai maksimal dari sinyal yang kita punya 5.000, ya. Tentu nggak bisa pakai timer 0 sama timer 2, nilai maksimalnya kan 255. Maka yang bisa mengcover adalah timer 1, karena nilai maksimalnya 65535. Kemudian apa itu register TTCR1A dan TTCR1B? Ini adalah men-setting mode interrupt dan prescaler. Ini sebenarnya nggak mesti masing-masing seperti ini ya. Kadang mode interrupt itu ada di TCCR1B, nanti saya lihat. Tapi intinya yang kedua ini adalah untuk interrupt sama prescaler. Sekarang kita akan coba mode CTC ya, tadi kita atur waktu maksimalnya. Kemudian apalagi setelah kita setting mode interrupt sama prescalernya atau pembaginya, kita aktifkan. Kita pakai yang mana ya? Kalau timer 1 ya namanya TIMSK1, kalau 0, 0, kalau 2, 2. Nah, ini untuk mengaktifkan register untuk compare yang kita gunakan atau register yang kita gunakan. Mode tadi kita aktifkan. Misalkan compare A, ini kan ada A, B, ya. Kita pilih salah satu, nah kita settinglah di sini supaya aktif, di enable. Ya. Setelah diaktifkan, terakhir
mencari nilai OCR 1A. Supaya lebih paham, kita kembali ke sini. Jadi maksudnya OCR 1A itu ini ya. Jadi kita setting, pertama kan TCCR 1A atau B itu untuk mode CTC atau mode normal yang mana kita pakai. Ya. Sekarang kita pilih CTC. Nanti kita setting di sana. Nah, nilai OCR 1A ini yang kita ingin tahu ya, berapa nilainya OCR 1A-nya. Nilainya antara 0 sampai 65535. Tapi kita tentukan dulu panjang atau waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Di sini ya. Berarti kita tentukan misalkan dalam 1 sekon baca sensor setiap 1 sekon gitu ya. Maka kita tentukan dulu yang ini, lebar ini. Nah, lebar ini disebut interrupt period. Ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk setiap interrupt ini tanda interrupt kali interrupt 1 gelombang interrupt. Kita udah tentukan misalkan 1 sekon, 2 sekon, terserah 400 milisekon sesuai sistemnya. Ada robot balancing yang maksimal optimal bekerja kalau sinyalnya timernya itu 400 milisekon misalnya. Pernah saya lihat salah satu robot di YouTube. Nah, itu pentingnya internal interrupt kita fixkan 400 milisekon supaya kerjanya optimal. Setelah kita tentukan interrupt period ini, baru kita cari nilai OCR 1A-nya. Baru nanti setelah dapat ini kita masukkan ke program, maka akan terjadi interupsi ya setiap 1 sekon atau 2 sekon yang kita setting. Seperti itu ya. Nah, dengan rumus ini. Ini internal period OCR 1A yang ini. Setelah baik boleh pakai A atau B. Kelebihannya apa? Kenapa 2 gitu ya? Kemarin udah saya tunjukkan. Kalau suatu saat kita nggak mau counting dari 0, kita mulai sembarang dari 10 sampai nggak sampai maksimal, sampai 5.000. Nah, kita bisa gunakan 2 compare, 2 OCR 1A dan B. A-nya di 10, B-nya di 5.000. Tapi itu untuk advance ya, silakan nanti kalau sudah ahli di sistem embedded mungkin bisa pakai itu. Oke, sekarang prescaler tadi pembaginya supaya ini lebih kecil ya, kita bagi tentunya ya supaya makin kecil. Ini 18 nilainya ya 1864 256 atau 1024, terserah mau pakai yang mana prescaler dikalikan. Oke, seperti itu kira-kira ya. Sekarang kita kembali ke settingan tadi. Nah, kita pakai rumus tadi kan internal period. Yang kita cari kan ini. Ya tinggal, karena ini kali, ini kita udah tentukan 1 sekon misalnya. Ya udah, berarti ini sama dengan kan. Ini sama dengan, kita pindah ruas, berarti OCR 1A plus 1 sama dengan ini dibagi ini, ya kan, secara bersamaan. Jadi rumusnya akhirnya adalah interrupt period per prescaler kali 62,5 nanosekon min 1. Kenapa min 1? Ini karena ini kan plus 1 karena mulai dari 0 ngitungnya bukan dari 1. Maka ini kan dikurangi 1. Kalau dari 1 kan nilai tertingginya 65536. Tapi kalau supaya fix 65535 maka dikurangi 1. Karena ngitungnya dari 0. Itu alasannya kenapa ada kurang 1. Oke, kemarin misalkan kita contohkan 1 sekon. Kita udah coba 1 sekon berarti dibagi prescalernya kemarin kita pilih 64. Kemudian dikali waktu periode dari mega 62,5 nanosekon dikurangi 1. Nano kan 10 pangkat 9, kemarin kita hitung, hasilnya ada 24999 OCR 1A. Oke.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya ke Tinkercad untuk mencoba yang kemarin ya. Memang belajar internal interrupt ini agak sedikit ya, agak tricky, maksudnya agak gampang-gampang susah jelaskan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada PWM tapi kita belum sampai PWM ya. Minggu depan, setelah masuk minggu pertemuan berikutnya setelah Lebaran. Kita bahas PWM. PWM juga penting banget ya. Mengatur kecepatan motor DC, mengatur intensitas cahaya, banyak sekali PWM semuanya. Tapi besok. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, saya ke contoh ya. Oke, saya ke contoh saja. Kan dibuka Tinker biar kita belajar bareng. Kita lanjutkan yang kemarin. Oke, ini ya rangkaian yang kemarin. Jadi kasusnya adalah kita diminta untuk menyalakan LED, tapi menggunakan timer atau counter. Jadi ngitung dari sekian sampai sekian dengan nilai waktu yang kita inginkan itu 1 sekon. Kita hubungkan LED dengan pin 4. Kalau pin 4 berarti PD4. Saya akan tunjukkan, mungkin ada yang paham. Pin kan ya, pin 4 Arduino ya. Berarti ini pin 4. Pin 4. Nah, kalau dalam register port, dia port D4. Maka kita secara port manipulation, kita tuliskan nama pinnya adalah PD4. Oke, ini ya PD4. Jadi kita deklarasi LED itu adalah PD4. Kemudian di setup-nya kita akan setting LED ini sebagai output. Berarti DDRD ini kan register untuk men-setting port ini sebagai input, atau kalau sebagai output berarti nilai 1 ya, bernilai 1. Maka LED tadi yang PD4 kita jadikan nilainya 1 dengan pakai OR sama dengan 1 shifting LED. Nah, ini kita udah setting pin 4 Arduino sebagai setelah itu karena cuma 1 pin ya udah selesai. Kita ke settingan internal interrupt-nya. Nah, kita ke datasheet. Kita akan menggunakan CTC mode. Kita ke datasheet. Ini ke mana tadi? Ini 2A ya, kita cari yang 1 ya. Timer counter 1. Nah, ini register yang akan kita setting, masih ingat? Pertama TCCR1A sama TCCR1B. Kedua-duanya adalah untuk men-setting
register ini mode apa dan prescalernya berapa. Misalkan kita tentukan prescalernya 64 terus menggunakan mode CTC. Berarti kita lihat ya di TCC R1 saya lihat tabel 15.5, tabel yang paling panjang. Ini kan semua mode ada di sini. Nah, ini PWM ini belum kita bahas. Kita masih di internal interrupt, sorry. Nah, yang tadi yang normal mode itu yang ini ya. Yang pertama ini normal modenya. Kemudian yang kita akan pakai tentu ini CTC mode. Nah, CTC mode. Nah, settingannya seperti WGM 13-nya 0, WGM 12-nya 1, WGM 11-nya 0, WGM 10-nya 0. Jadi ini yang akan kita setting. Pertama itu modenya ya. Sedangkan prescaler kita lihat ya. Nah, biasanya di TCC R1B ya. Nah, ini prescaler. Tadi kan pembaginya bisa 1, 8, 64, 25 dan paling besar. Tadi kita gunakan 64 prescalernya. Maka kita setting nilai bit CS12-nya 0, CS11-nya 1, dan CS10-nya 1. Kita sudah men-setting prescaler. Nah, sekarang tadi ya WGM, nah ini ya, WGM 12 itu kita lihat ya. Kemarin itu saya miss di sini. WGM 12 itu kita lihat dia di TCC R1A atau B, kita lihat. Kalau di TCC R1B kita lihat. Nah, ini ternyata ada di TCC R1B, bukan TCC R1A. Jadi bernilai 1 di TCC R1B. Berarti di TCC R1A-nya nilainya ya 00. WGM 11 sama 10. Kita lihat. Nah, ini. WGM 10 sama 11 itu di TCC R1A nilainya kan 00. Berarti TCC R1A ini 0, ini 0. Settingan pertama. Sedangkan menurut tabel tadi WGM yang bernilai 1 kan WGM 12. Itu ada di TCC R1B ternyata. Nah, ini. WGM 12 sama 13. Yang bernilai 1 ini berarti 01 gitu ya. Nah, kita udah selesai men-setting modenya CTC. Sekarang prescaler. Prescaler tadi 011 ya, 64. Prescalernya 4, 011, 12, 11, 10-nya berurutan 0. Berarti 011. Oke, selanjutnya register apa? Masih ingat? Untuk mengaktifkan bit compare-nya pakai apa? Kan kita pakai compare A aja ya, CR1A bisa aja B juga boleh. Di sini contohnya. Apa yang belum kita setting register? TCC R1A B sudah. Kemudian ya dua itu ya, 2 register. Selanjutnya apa kira-kira? Untuk mengaktifkan bit compare-nya. Mengaktifkan interrupt-nya lah. Secara lokal. Masih ingat? Pokoknya yang mengaktifkan itu secara apa namanya bit interrupt-nya itu adalah MSK terakhir. Diingat ya, mask register. Jadi kalau timer interrupt ya TI MSK. Kalau external interrupt EI MSK. Ya. Berarti sekarang kita cari TI MSK 1. Nah, kita akan pakai compare A yang ini. Berarti bit 1 ya. Bit 1. Berarti yang bernilai 1 adalah OGE 1A gitu ya. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mengaktifkan bit untuk interrupt.
Kalau nggak diaktifkan ini ya interruptnya nggak berfungsi. Ini lokal interrupt, ada global interrupt yang SEI itu ya, itu juga harus diaktifkan. Ini lokal, globalnya juga diaktifkan. Jadi ada dua ya. Oke, yang terakhir adalah mencari nilai compare A-nya, OCRA-nya. Pakai rumus tadi. Ya kalau itu ya ke rumus tadi ya. Nah, rumusnya ya. OCR1A sama dengan interrupt period per scalar kali 62,5. Nah, kita udah tentukan nilainya, scalar 64, ya, interruptnya 1 sekon, hasilnya adalah 24999 ya, OCR1A setelah dihitung. Setelah semuanya selesai, kita masukkan ke dalam program. Saya akan mulai secara detail ya. Kita mulai dari TCC R1A, ini saya hapus saja. Supaya bareng-bareng. CLI ini menonaktifkan interrupt dulu. Sebaiknya setiap mau coding yang bagus itu secara umum nonaktifkan dulu global interruptnya supaya aman ya. Baru setelah kita setting, nah baru kita aktifkan interrupt CEI global interruptnya. Aktifkan global. Kalau ini menonaktifkan, kembalikan. Aktifkan dulu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Bikin error karena membaca mengaktifkan interrupt global. Baru kita TCC R1A. Kita kembali ke tadi ya. TCC R1A berarti modenya CTC. Nah, ini ya, modenya CTC yang bernilai 1 WGM 12, yang WGM 13 10 11 itu bernilai 1. Nah, di TCC R1A itu WGM 10 sama 11 ini di TCC R1A ya. Sedangkan ini ada di TCC R1B. Berarti TCC R1A-nya 00 ya kan? Berarti apa kalau 0? N sama dengan berapa ini? WGM berapa nih? WGM 11 sama WGM 10. Ya, karena dilihat dari register ya. Nah, WGM 10 sama 11. Bernilai 0 ya, kalau di mode CTC. WGM 11, kita bisa langsung orkan. Bentar, ini kalau di OR bingung ini nilainya apa namanya 1 atau 0. Untuk menghindari kebingungan kita bisa tulis ulang. Jadi satu register itu kita tulis saja lagi per bit ya. Bit WGM 11 ada sekarang. Memastikan bahwa nilainya 0. Sedangkan kita sudah selesai di TCC R1A, berarti kita lanjut ke TCC R1B. Nah, tadi di tabel tadi, nah ini yang bernilai 1 itu adalah WGM 12 dan WGM 13-nya 0. Nah, ini ada di TCC R1B.
WGM 12 dan 13 bernilai ini 0, ini 1. Kita setting. Berarti kalau 1 berarti OR ya. Apa nama bitnya? WGM berapa? Yang bernilai 1. WGM 12. Nah, ini karena sama-sama bernilai 1 ini bisa di-OR-kan langsung. Maksudnya sama-sama OR langsung ya. WGM, 0 yang satunya ini dong ya. TCC R 1B 0 sekarang. N sama dengan not. Yang bernilai 0 apa tadi? WGM apa? WGM 13. Jadi ini yang 4 baris ini adalah mode dari CTC. Mode CTC yang kita pakai. Selanjutnya mengaktifkan local interrupt untuk bit timer 1 OCR. Berarti TI MSK kita pakai compare A. Berarti nah ini compare A yang ini ya, berarti yang di setting bernilai 1 adalah OCI E1A. Berarti ngetiknya adalah TIMSK 1 OR gitu ya. Silakan sambil buka apa namanya? Datasheet. Apa namanya? Apa nama bitnya? OCIE 1A ya. OCIE. Oke, ini udah. Yang terakhir adalah nilai dari compare-nya ya, yang kita hitung tadi. Dalam hal ini adalah OCR 1A, karena kita pakai compare A. Yang ini ya, OCR 1A sama dengan 24999. OCR 1A sama dengan 24. Oke, setelah kita setting, ini kan settingan temuan, settingan mode CTC dan Freescaler 64. Oh ya, Freescaler yang belum ya. Freescaler, kita lihat ya. Kelihatan. Freescaler 64, kita lihat tabel TCC R1B. Nah ini. Berarti yang bernilai 1 apa? Bit apa? Ini kan bit. CS 10 dan 11. Oke, 10, 11, 12-nya 0. 10, 11, 1, 12, 0. Kita lihat. Itu di TCC R1B. Oke, kita setting. Lewat tadi. TCC R1B ya. Yang paling kiri tadi bernilai 0 dulu ya. Bernilai 0 berarti N dengan not. Apa nama bitnya? CS. CS berapa? 11, Pak. Nah, ini ya. Yang bernilai 0 itu 12 kalau. Nah, 12 0 1 1. 12 0 CS 11 sama 10-nya 1. Berarti kalau N berarti 12 ya. CS 12. Oke. Kita copy aja.
yang bernilai 1 sekarang. Berarti ini jadi OR CS 11 sama 10 ya, bernilai 1. Ini bernilai 1 sama 10. Ini bisa aja OR langsung ke samping boleh. Tapi kita ini aja satu persatu supaya lebih kelihatan. Ini yang 10. Oke, kita udah setting prescaler ya. Ini prescaler, yang CS ini prescaler, yang WGM ini mode. Terus ini mengaktifkan local interrupt bit interruptnya. Terus ini compare-nya nilainya. Terus kita aktifkan global interrupt. Setelah itu baru kita tentukan apa yang dilakukan selama interrupt kan. Nah, itu kita buat di paling bawah function sendiri namanya ISR, interrupt service routine dalam kurung. Nah, karena kita menggunakan timer 1, maka kita tulis timer 1 underscore comp E karena kita pakai compare underscore fact. Ini memanggil interrupt. Jadi akan melakukan ini setiap terjadi interrupt, setiap 1 sekon sekali ke sini. Jadi program ini bekerja setiap 1 sekon sekali dia ke sini. Apa ke sini itu? Jadi port D sama dengan toggle ya. Toggle itu kalau high jadi low, low jadi high. Berarti ini LED ya. Bernilai ini LED ya. Kalau belum paham, silakan bisa langsung. Oke, dari sini silakan. Ada yang belum paham? Atau wah saya bingung dari nol Pak. Nanti dipelajari. Insya Allah kalau pelan-pelan ngerti datasheet, ngerti yang dilakukan, prosesnya atau tujuannya, insya Allah paham pelan-pelan. Banyak-banyak coba ya. Oke, sekarang berarti ini program ini bekerja. Tanya, Pak. Oh ya, silakan Mas. Itu kan di port D itu kan ada toggle-nya, itu berarti nanti yang 1 itu berubah jadi 0, terus berubah jadi 1 lagi ya? Ya, betul. Jadi tanda head ini kan merubah change ya, merubah atau toggle lebih tepatnya, jangan change, merubah kondisi saat itu. Kalau awalnya 1 berarti pas ke sini, pas ke interrupt ini lagi menjadi 0. Terus 1 sekon lagi kan ke interrupt sini lagi. Kan setiap 1 sekon kan setelah kita hitung tadi, maka akan berubah terus-menerus high low. Itu maksudnya toggle yang tanda head ini kan. Oke, itu. Jadi nanti harusnya LED-nya nyala matinya setiap sekitar 1 sekon setelah kita hitung. Kemarin juga saya cari tahu ya, itu banyak yang menggunakan Tinkercad ini. Ternyata ya semua sistem itu ada kekurangannya. Tinkercad ini kadang tidak presisi dari segi waktu. Mungkin karena online katanya. Jadi jangan heran nanti misalkan harusnya 1 sekon kok kecepatan atau lebih lama dikit. Udah dibahas karena ini online ya. Mungkin kalau di Proteus mungkin lebih presisi ya. Dari sisi waktu timing karena ini online katanya. Jadi nanti wah ini kok nggak sesuai, bukan, yang penting kita udah paham. Kalau mau asli membuktikan bisa aja di Arduino langsung. Insya Allah nanti persis karena kita menggunakan bahasa seperti ini, susah-susah seperti ini. Tujuan utamanya presisi malah. Presisi nanti impact akhirnya adalah sistem yang kita buat itu berjalan dengan optimal. Terutama yang kompleks. Kalau robot saya sangat rekomendasikan menggunakan port manipulation. Sangat direkomendasikan karena robot kan kompleks, butuh waktu sekian untuk mengerjakan ini. Itu harus presisi, kalau enggak ya tidak sesuai harapan kerjanya. Itu sering terjadi. Itu kelebihan dari port manipulation. Oke, sekarang kita
Kita coba. Oh ini I ini ya. Terus yang bawah ini OCI E. Yang bawah ini TM was not declared. Oh, satunya belum ya, TIMSK1. Nah, TIMSK1 kita lihat ya, salah ketik. TIMSK1. Kurang satunya. Nah ini kan, kurang satu. Oke, saya udah rubah, kita run lagi. Tidak nyala lagi ya, seperti kemarin. Bentar. TCCR 1A 0, 0. Padahal kita sudah pastikan nilainya 00, kemudian apakah TCCR 1A harus 0 semua ya? Memastikan. Kita coba ya, maksud saya gini, jadi supaya nanti kalau bingung, ada solusinya tahu ya. Jadi register seperti ini ya, TCCR 1A. Nah, register seperti ini. Misalkan kita mau men-setting 2 bit ini ya, 01 kan kita fokus ke sini WGM11, WGM1. Sementara yang lain ini kan defaultnya 0. Kadang secara internal ini kita pastikan 0 juga semua. Maka kadang lebih bagus menggunakan biner. Nah, kita coba ya, semoga berhasil. Itu juga saya cari tahu ya. Misalkan kita pastikan. Atau mungkin ada salah ketik, bukan salah ketik ya, tapi salah ngasih ya. Berarti kalau pakai biner memastikan 8 bitnya 0 semua, berarti pakai B 1 2 3 4 1 2 3. Nah, ini memastikan semua bit yang ada di TCCR 1A itu bernilai 0. Saya nggak tahu ini berhasil atau enggak, karena kadang kasusnya seperti itu, supaya tahu ya, untuk port manipulation. Nanti kita akan, kalau belum bisa, baru kita cek ke bawah sini. Kita run dulu. Aneh banget. CS 10, 11, 1, 1, 0, TIMSK. LED. WGM 13. Bentar. Ini kok ada benar ya? 12, 13. CS. Udah semua ini. WGM 12, 13, 10. Coba kita lihat ya. TCCR 1B.
WGM 13.0 12.1 CCR 1B. Kebalik gak ini? Yang WGM 12-nya 1, 13-nya 0. Coba kita lihat ya, 12-nya ya. Oh benar ya, 12-nya 1, 13-nya 0 udah benar. Kemudian free scalar 011. Free scalar 011 12 11 10 12 11 10. Silakan sambil diketik dulu ya, sambil kita cari permasalahannya ini di mana. Tapi kalau settingannya udah benar dari tadi ya, harusnya sesuai dengan datasheet. Silakan diketik dulu programnya.
Udah ya. Nah ini maksud saya ini kan cepet banget ya, nggak 1 sekon. Tadi itu ini ya urutan bacanya ya. Jadi TIMSK ini kan mengaktifkan lokal interrupt lah bisa dibilang. Di paling bawah setelah OCR 1A. Kita bisa sebut lokal. Oke, ini dari masalahnya ya. TIMSK ini kan di atas OCR 1A. Kan secara urutan, tentu yang paling belakang ya pengaktifkan dari dua global ini kan. Dua interrupt ini. Jadi lokal sama global. Jadi ini tadi saya ganti, saya taruh di atas dari TIMSK. Silakan dicoba. Cepet banget. Ini maksud saya tadi agak terlihat presisi sama sekali ini berubah-ubah kan, nggak konsisten. Padahal kalau port manipulation seperti ini kita bisa cek di osiloskop misalnya, itu akan kelihatan kali lebar pulsanya ya, atau satu periodenya ya 1 sekon. Beda kalau pakai delay misalkan, delay kan kadang kita kan biasa pakai delay. Nah, itu nggak presisi, kadang 1, atau 0, sekian sekon. Oke, itu coba ini kita kembalikan ya. Mau nggak? Yang tadi ya, WGM. TCCR 1A yang awal. Ya, kita cuma setting 2 bit. Mau nggak? Kita buktikan. Nah, mau ya, nggak masalah. Cuman kalau suatu saat error ya, satu register ini kalian pakai bit biner ya, kalau satu register. Oke, sekarang saya challenge ya, buatlah nyalakan LED ini dengan waktu 4 detik sekali. Sama modelnya, cuman waktunya doang ya. Coba silakan disetting programnya. Jadi ini akan nyala setiap 4 detik sekali, 4 sekon interrupt periodnya. Yang ini ya, mana ya? Nah ini interrupt periodnya ganti 4 sekon, berarti ini 4/6. Prescalernya terserah, pakai 1024, dicoba yang lain ya. Tak tentukan aja biar berusaha ya. Prescalernya ganti 1024. Interrupt periodnya 4 sekon. Prescalernya 1024. Oke, itu ya, silakan. Sampai jam berakhir. Jadi praktikumnya itu. Saya challenge untuk bagaimana countingnya 4 sekon sekali interrupt period dengan prescaler 1024. Silakan buka di datasheet. Di situ settingannya akan berubah ya, nilai bit-bitnya tadi di TCCR 1A maupun TCCR 1B. Ya, saya tunggu ya. Nanti kalau ada yang sudah bisa langsung coba ya, share screen, kasih tahu.
Oke, saya share yang ini ya. Silakan cek di datasheet. Prescaler 1024 itu yang disetting yang mana pasti ada perubahan di sini kan, di CCR1AB. Terus OCR1A-nya pasti berubah karena nilainya kan 4 sekon ya, waktu interrupt-nya. Tolong file yang PDF tadi di share di forward ke grup praktikum ya, untuk temennya yang nggak ikut teorinya yang ini. Tolong di forward ke grup praktikum dari grup teori. Silakan dilanjutkan. Saya kasih waktu. Oke, sambil nunggu yang mau coba, saya aja contohkan bentar supaya benar-benar ada gambaran penggunaannya seperti apa sih timer itu. Oke, perhatikan ya, ini PID controller namanya ya. Jadi sebuah kendali besok semester depan ya pada ngambil kendali ya. Jadi sebuah kendali sistem untuk mengendalikan plan itu yang sistem yang dikendalikan, misalkan motor DC dan sebagainya. Nah, apa pentingnya timer interrupt di dalam sistem motor DC ini yang menggunakan pengendali PID ini? Kita fokus ke penggunaan timernya aja. Jadi salah satu sistem yang digunakan di sini. Jadi nih, perhatikan, ini kan rumus dari PID ya, ada delta T. Nah, ini maksud saya tadi. Jadi rumus aslinya ada waktu di situ ya. Nah, waktu inilah yang kita atur, yang kita setting sesuai dengan tadi ya, 4 sekon, 1 sekon itu yang di sini. Nah, sesuai kebutuhan persamaan sistem. Misalkan ini kita langsung ke, ini menggunakan encoder ya, motor ini menggunakan encoder. Ini namanya encoder nih yang nempel. Jadi ini yang dihubungkan ke Arduino. Jadi putarannya ini dibaca oleh encoder. Nah, encoder itu pulsa kayak gini. Kalau dia ke kiri atau searah jarum jam, kalau kiri berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kan ada 2 titik ya. Dia yang titik dulu yang mana yang duluan sinyalnya aktif gitu. Itu menunjukkan arah. Kita nggak akan bahas detail ini, besok kita akan coba bahas pas waktunya ya. Sekarang nih timer, dia jelaskan timer. Nah, ini maksud saya. Kita tentukan misalkan delta D-nya 50 milisekund. Nah, ini yang kita setting dari tadi itu ya. Supaya kenapa 50 milisekund? Ya, ini adalah nilai waktu optimal supaya sistemnya berjalan optimal. Kita lihat settingannya. Nah, dia mau cari prescaler dan seterusnya. Nah, ini, perhatikan. Nah, ini kan kita banget. Tapi ini dia 50 milisekund. Ya udah, kalian udah bisa. Ini prescalernya 4. Nilai OCR 1-nya 12,9. Sudah,
ini segini ini. Ini khusus dia mengerjakan waktu ya, timer delta T. Jadi kalau delta T-nya udah bagus, fix, sesuai, maka sistemnya akan berjalan dengan lancar. Tidak tiba-tiba loose gitu ya, tidak tiba-tiba hilang datanya tiba-tiba. Karena sudah sesuai waktunya. Kita tentukan 50 milisekund. Dari mana menentukan nilai itu? Ya dari experience ya. Atau dari membaca datasheet dari motor DC dan seterusnya. Karakteristik dari motor DC sesuai yang kita atur tadi. Oke, ini banyak sekali. Jadi hampir semua sistem ada ininya ya, timer interrupt. Saya contohkan lagi ya, balancing robot. Makanya banyak orang yang bikin robot tapi kadang nggak tahu masalahnya apa karena nggak men-setting timernya dengan tepat. Nggak optimal. Nah, ini ada 3 video dan ini saking bagusnya sampai saya download untuk balancing robotku kemarin. Oke, kalau nggak salah di sini deh. Part 3 kalau nggak salah. Yang timer interrupt-nya. Nah, ini balancing robot ya. Jadi dia bisa seimbang walaupun cuma ada 2 roda. Ini susah banget ini. Kompleks banget. Nah, di sini bagusnya yang buat ini, yang punya YouTube ini, dia jelasin semuanya, rangkaiannya sampai programnya. Nah, sekarang kita akan lihat timer, langsung ke timer ya. Apa pentingnya timer di sini? Oh, di part 2 kalau misalnya. Part 1. Part 2 ya. Part 2 juga mudah jelasin program. Nah, ini keren banget ini kalau bisa buat seperti ini. Sangat kompleks. Saya akan tunjukkan timer interrupt-nya seperti apa di sini. Kita akan fokus. Nah, ini timer interrupt. TCCR dia pakai timer 2. TCCR 2A-nya 0, 0. TIMSK-nya ini, terus TCCR 2B, OCR 2A dan seterusnya. Ini yang memastikan setiap subroutine itu every 20 mikrosekund. Nah, jadi ini timernya 20 mikrosekund. Dia jelasin di sini, saya udah nonton. Nilai ini diperoleh dari experience-nya dia. Dia coba beberapa, dia kurangi, dia lebihkan. Ini nilai optimal. Kalau lebih juga nggak bagus, malah nggak optimal, robotnya nggak stabil. Jadi waktu untuk interrupt clock-nya itu yang optimal 20 mikrosekund. Baru dia pakai ini. Ini yang kita lakukan dari tadi. Oke, itu penggunaan dari timer interrupt ya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau mau coba ya, 7 menit lagi silakan. Yang mau challenge sendiri-sendiri ya silakan ganti timernya, timer 0, timer 2. Challenge sendiri-sendiri lagi, kayak tadi kan balancing robot timer 2. Kenapa ya? Butuhnya cuma nilai segitu. Nggak masalah, nanti kenapa? Tergantung nilai maksimalnya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau nilai maksimalnya di timernya ya maksudnya, itu melebihi 255 ya nggak mungkin pakai timer 0 dan 2 karena 8 bit. Itu aja sih patokannya ya. Nanti setelah dihitung OCRA-nya kok cuma segini gitu dan sebagainya. Ya hitung-hitungan itu yang nggak cocok ini, nggak nyampe, baru kita ganti timer 1. Oke, silakan mau coba lagi.
Jadi aplikasi realnya tadi, sedangkan yang kita lakukan ini cuma latihan sederhana. Tapi kalau udah paham ini ya gampang, itu kan cuma waktunya berapa kan. Cuman supaya lebih kelihatan aja pakai LED. Cuma untuk ngeliatin doang LED. Tapi bukan sesederhana, oh ini cuma nyalakan LED, bukan. Ini untuk sistem yang kompleks sebenarnya. Untuk timer sistem ya, robot terutama. Yang lain gimana? Tinggal 5 menit ya, biar seru. Sebelum kita akhiri share screen. Atau yang bingung-bingung terutama ya, kok ini nggak jalan Pak, mari kita diskusikan, kita lihat bareng. Coba Mas Jenny udah berhasil belum Mas Jenny? Ya, Pak. Iya, Pak. Sudah? Belum, Pak. Masih belum, Pak. Oh, kira-kira kamu belum pahamnya di mana? Agak sedikit bingung sih, Pak, di bagian mana ya? Apa, setting atau apa biar? Iya, Pak, di bagian setting itu, Pak. Oh, yang data sheet. Iya, Pak. Oke. Jadi saya contohkan ya. Yang kamu bingung di mana dulu? Misalkan tadi yang saya minta kan pakai timer 1 ya. Timer 1 ini kan ada satunya. Terus apa tadi lagi? Freescalernya 1024 sama CTC mode. Kalau CTC mode kan ini ya, label ini langsung lihat tabel Mas. CTC mode tabel 15.5 kalau di sini. Yang bernilai 1 mana ini kan? Yang lain itu kan bernilai 0. Lihat bitnya, WGM 13 namanya bernilai 0, WGM 12 bernilai 1, WGM 11 0, WGM 10 0. Nah, bagaimana men-setting 1 dan 0? Kan masih ingat kalau 1 pakai OR sama dengan ya kan? Kalau 0, N sama dengan not ya kan? Masih ingat Mas? Apa masih, Pak? Oke, kita lanjutkan. Ini contohnya ya. Nah, settingan DCTC ya. TCC R1A, yang mana WGM-nya? WGM 1011 di TCC R1A. Sedangkan WGM 1213 ada di 1B gitu. Kemudian setting nilai prescaler. Ini kan 64 ya. Yang tadi. Nah, sekarang saya mintanya 1024. Cari tabel prescaler. TCC R1B ini. Nah, ini bisa. Nah, ini kita pakai 1024. Berarti yang bernilai 1 itu CS12, bernilai 0 CS11. Setting aja TCC R1B sama dengan, kalau 1 berarti OR sama dengan 1 bit shifting CS12 gitu kan. Kalau 0 berarti TCC R1B sama OR N sama dengan not bit shifting CS11 kan gitu. Bernilai 1 berarti TCC R1B OR sama dengan bit shifting CS bernilai 1. Itu udah prescaler. Dan seterusnya nanti nilai OCR1A-nya pakai rumus yang ini Mas. Ya. Bisa dilihat.
Oke, mungkin itu dulu ya Mas. Maksudnya masuk nggak tapi penjelasan itu? Atau Halo, Pak. oke. Ya syukurlah ya. Nanti boleh kamu Ya, Pak. Baik.